Dulu yang viral tuh Black Sapote. Black Sapote itu sawo hitam dari Meksiko. Oke. Dia kayak brownies gitu dalamnya. Selain Black Sapote apalagi Mas yang viral gitu? Yang viral ada namanya Mame Sapote. Mame Sapote itu juga sejenis sawo dari Amerika. Dia beratnya bisa sampai 3 kilo. Jual benih lah ya. Iya benihnya bibit. Oke. Itu jualnya di mana? Di TikTok? TikTok. Berapa kayak gitu jualnya? Dulu pertama kali jual 300.000. Bu laku banyak. Banyak alhamdulillah. Sampai berapa kira-kira dapatnya itu berapa? Kalau dulu awal-awal ya bertahap sih kita mulai dari satu hari 5 packingan, 10 packingan dan terus sampai mulai kiriman truk gitu. Wow, kiriman truk. Iya. Wah, berarti banyak banget. Ya alhamdulillah lah. Ini buat semangat kita yang mungkin anak-anak muda juga atau yang punya niatan mau ke buah atau ke lahan itu perputarannya uang berapa sih gitu? 1 bulannya? Iya, 1 bulan. Kurang lebih kalau semua buah ya 150-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dava udah mampir di sini. Ini sosok petani muda dari Kediri ya Mas ya. Mas Dava ini kalau boleh tahu petani di bidang apa Mas? Maksudnya petani apa gitu? Kalau saya di tanaman buah ada di alpukat sama tanaman impor. Terus sekarang lagi pengembangan di melon hidroponik. Oke. Saya sering ngikutin kontennya Mas Dava itu biasanya slogannya saatnya yang muda menanam. Iya. Woi. Gitu ya Mas ya? Iya, tagline-nya gitu. Oke. Kok kepikiran Mas? Ya saat yang muda menanam itu piye Mas? Maknanya piye itu? Ya sekarang waktunya yang muda itu kembali ke pertanian nggak apa-apa, jangan malu. Karena di sana ternyata banyak peluang yang bisa kita dapat di situ. Oke. Ya, kadang-kadang kan petani itu yang identik kan tuh Mas yo. Apa ya? Cara bahasa Jawane itu ngoyo Mas, susah Mas. Kayak kerjaannya berat ngoyo, hasilnya titik. Bener nggak Mas kayak gitu Mas? Untuk sekarang sudah enggak sih. Udah enggak ya? Enggak. Tergantung kita ngemasnya gimana. Sekarang bertani pakai sepatu juga bisa sambil konten-konten. Hidroponik juga bersih, nggak harus kotor-kotoran kayak dulu. Atau mungkin juga karena bidangnya kali Mas ya. Bidangnya mungkin kalau kayak padi kan tetap nggak bisa Mas kayak gitu. Atau mungkin bidang-bidang selain padi atau seperti apa? Iya, kalau di tanaman buah keunggulannya sih itu bisa bersih kita. Kalau di padi kan memang itu harus dinyangkul. Harus di sawah, Iya, beneran harus ke sawah. sawah. Berarti konteks pertanian dalam ini pertanian buah berarti ya Mas yang jenengan sering sebutkan itu Mas ya. Iya, kita di buah, tanaman buah. Kenapa kok Mas kok memilih buah itu selain tadi bisa nggak becek-becek, alasan lain kalau di buah apa Mas? Kalau di buah itu awalnya karena dadaan sih, karena kan ada lahan. Sangat bisanya cuma ditanami buah. Di belakang rumah kan pekarangan rumah dulu. Dari situ akhirnya seneng ternyata bagus di buah ternyata untuk hasilnya juga. Karena buah itu bisa semuanya kan, bisa hulu ke hilirnya semua mulai dari bibit, buah, terus hasil buahnya, terus olahan buahnya, ke pupuknya kan bisa semua. Gitu. Jadi nggak sengaja ya Mas ya? Nggak sengaja dulunya. Maksudnya nggak sengaja panen atau nggak sengaja menanam atau apa ya Mas? Lebih ke pemanfaatan dulu, pemanfaatan pekarangan rumah yang kosong dimanfaatkan untuk pribadi dulu awalnya. Buah apa pertama kali? Dulu kita nanam udah macem-macem sih, karena dulu sebelumnya memang hobi tanaman hias. Ayah saya awalnya hobi tanaman hias, terus ke tanaman buah kita tanam yang mulai unik-unik dulu. Ya ada yang tanaman umum kayak alpukat, terus ada juga yang impor-impor itu. Yang impor itu juga alpukat atau beda? Ada alpukat, ada yang lainnya juga kayak sawo yang dari Amerika kayak gitu-gitu. Berarti hobi itu udah dilakukan lama kan Mas? Kalau tanaman buah itu kan nggak bisa langsung sebulan 2 bulan ya, setahun begitu ya. Bener nggak? Benar. Jadi kan yang tanaman tuh yang nggak dibeli kan, yang nggak bisa dibeli cuman waktunya kan, nggak bisa instan. Iya. Nah, jadi itu. Berarti hobi sudah lama, memanfaatkan pekarangan di belakang rumah, ternyata bisa dijual gitu. Iya. Turunan sih yang hobi dulu kan ayah saya nanam-nanam di belakang rumah, mungkin dulu untuk persiapan pensiun. Ya, tuh nanam-nanam di belakang rumah.
untuk jangka panjangnya. Terus ternyata sampai ke sini untuk konten-konten jadi rame. Oh alah, berarti yang menanam itu malah ayahmu ya sejak lama berarti ya? Itu tahun 2021. Oh baru juga ya? Baru 4 tahun. 4 tahun 5 Oh. tahun ini. Jadi tapi dimulai dari ayah tuh. Iya. Persiapan pensiunan. Iya, awalnya gitu. Oh alah, tapi ternyata sampean ikut-ikutan nyemplung gitu. Iya. Oke. Kalau sampean mulai nyemplung tertarik sejak kapan berarti? Saya itu termasuk olahan saya sudah di situ sebenarnya kan. Oke. Dulu itu saya jual beli mobil awalnya. Tapi kontennya karena di rumah Eyang dulu itu kan tinggalannya Eyang. Rumahnya memang unik, bentuknya klasik. Jadi saya sering konten di sana. Nah itu mulai menanam, saya konten di sana, ternyata rame juga malah tanamannya. Bukan ke mobilnya yang itu. Maksudnya sampean ngonten mobil di situ? Iya, ngonten mobil di situ. Mobil. Iya. Terus habis itu di sela-sela ngonten mobil, ngonten tanaman atau nggak sengaja kelihatan tanamannya? Oh nggak sengaja kelihatan tanamannya. Terus pada komen tanamannya? Iya banyak yang tanamannya. Oh alah. Terus akhirnya mobilnya nggak jadi dijual? Mobilnya udah berhenti ke tanaman. Oh alah, jadi malah tertarik ini tanaman apa gitu ya? Iya. Oh, oke. Berarti boleh dibilang Mas Dava ini ya menangkap peluang berarti ya, tidak kayak tidak saklek aku maunya di sini. Iya. Aku mau bisnis di bidang jual beli mobil. Iya. Gak harus itu juga, ternyata ada peluang ditanyakan tanaman juga bisa belok gitu ya Mas ya? Iya. Dasarnya saya dulu soalnya dari kecil sampai sekarang ini satu hobi sama ya saya. Kecuali tanaman sebelumnya. Saya mulai olahraga, mulai kesenangan apapun hampir sama. Nah terakhir ini mungkin transisinya kan mudah karena semuanya dimulai dari sama-sama. Yang ini akhirnya mudah. Udah kayak ngebonding juga sama ayah. Cuma dalam hal tanaman memang belum terbonding. Oke. Berarti ketika tahu waktu itu yang ditanya pertama apa? Alpukat berarti? Dulu yang viral tuh Black Sapote. Black Sapote itu sawo hitam dari Meksiko. Dia kayak brownies gitu dalamnya. Buah unik kan. Itu sawo. Literally sawo begitu. Sawo bentuknya ya sawo tapi warnanya hijau kulitnya. Dalamnya hitam. Terus itu rame. Sempat 5 juta views apa berapa itu. Akhirnya jual itu? Iya, ramenya dari situ. Jual apa? Ketika rame Black Sapote itu jual apa waktu itu? Yang awal dulu memang pernah dipersiapkan, memang suatu saat kan kalau tanaman itu kita punya indukannya, suatu saat kan memang bisa diperbanyak, dicangkok, disambung dan sebagainya. Itu memang dulu kita kan nanam indukannya, terus kita mulai nyambung banyak. Nah kebetulan waktu itu juga viral juga. Viral itu. Iya. Akhirnya jualin anakannya. Oh, jual benih lah ya. Iya, benihnya. Oke. Itu jualnya di mana? Di TikTok? TikTok. Oh, rame juga, Mas? Rame juga alhamdulillah. Oh, berapa kayak gitu jualnya? Dulu pertama kali jual 300.000. Oh, lumayan ya. Iya. Maksudnya untuk segelas buah-buahan kan segitu umum atau mahal segitu? Ada beberapa kelasnya sih, ada yang segmen yang umum, ada yang premium juga. Oke, 300.000 laku banyak. Banyak alhamdulillah. Sampai berapa kira-kira dapatnya itu berapa? Kalau dulu awal-awal ya bertahap sih, kita mulai dari satu hari 5 packingan, 10 packingan dan terus sampai mulai kiriman truk gitu. Wow. Kiriman truk. Iya. Wah, berarti banyak banget. Ya, alhamdulillah lah. Berarti memang secara apa ya namanya Mas? Secara benihnya indukannya itu juga banyak ya berarti ya? Banyak. Oh, memang udah disiapkan. Iya. Oke. Kebetulan viral gitu. Viral. Sebenarnya menyiapkannya memang untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan, ternyata 1 tahun sudah. Oh, oke. Ternyata mendahului gitu ya. Iya. Oke. Sampai sekarang atau udah habis itu Black Sapote? Semua masih ada sekarang. Terus kita kembangkan terus. Oke. Selain Black Sapote apalagi Mas yang viral gitu? Yang viral ada namanya Mame Sapote. Mame Sapote itu juga sejenis sawo dari Amerika. Dia beratnya bisa sampai 3 kilo. Oh, tadi Black Sapote ini Mame Sapote. Bedanya apa ini Mas? Kalau ini benar-benar kayak sawo tapi versi 50 kali lipat lebih besarnya. Wow, 50 kali lipat ya. Iya. Kalau Black Sapote ini nggak kayak sawo, beda? Bentuknya sih hijau. Kalau Black Sapote itu hijau, dalamnya hitam. Kalau Mame Sapote benar-benar sawo yang kayak lokal itu cuman 50 kali lipat lebih besar. Oh, itu kemudian viral lagi? Viral lagi. Sama Black Sapote sama Mame Sapote viralan mana? Sama-sama viralnya sih. Oh, oke. Truk-trukan juga kirimnya?
Ya ada sih, ada yang backingan harian ada. Oke. Mas, kok bisa viral itu gimana caranya? Dari TikTok sih, kita Heeh. konten-konten aja di iseng-iseng di TikTok itu. Heeh. Gimana? Contoh konten iseng yang viral itu gimana? Konten isengnya ya konten belah buah kayak gitu-gitu aja, Oh. review buahnya gitu. Oh, ada suaranya gitu ya. Iya. Oh, ini loh buahnya manis dicobain Iya. gitu. Iya, Oh, dan viral. viral. Nggak pakai iklan. Nggak pakai Organikan ya. organik semua. Oh, terus orang belinya Langsung ke nomor WA. Iya, dicantumin gitu di cantumin. deskripsi atau Iya, di deskripsi. Oke. Kalau sekarang katanya kan harus keranjang kuning ya, betul nggak? Atau enggak itu? Sebenarnya nggak juga sih, bisa Oh, manual. dan dikasih traffic juga? Dikasih traffic juga. Oh, oke. Yang penting kita nggak langsung to the point ke situ, nggak langsung hard ke sana bisa. Oh, contoh yang nggak langsung hard itu Misalnya contohnya kita belah-belah dulu, Hmm. nanti mungkin di akhir videonya apa di belakang. Oh, yang mau monggo silakan ke bio atau ke nomor ini begitu ya. Atau dari live sih sekarang. Oke. Live-nya sekedar sharing-sharing, bukan yang langsung jualan. Kalau langsung jualan kadang kedetek. Tapi kalau kita sambil sharing-sharing santai gitu aman. Live-nya berapa jam sekarang, Mas? Kalau sekarang satu hari itu kisaran 4 sampai 6 jam. Waktunya? Jam pagi itu 2 sesi, sama sore 3 sesi. Oh, total 4 jam sampai 6 jam. Iya. Satu sesi berapa jam, Mas? Kadang ya 45 menit sampai 1 jaman. Oh, capek ya? Capek juga. Ada hostnya juga sih tadi. Iya. Maksudnya hostnya ngomong 1 jam juga capek ya? Iya. Oke. Nah, jadi 2 viral itu kemudian terus-terusan begitu ya? Iya. Black Sapote sama Mami Sapote. Apalagi yang viral, Mas? Alpukat itu juga viral. Alpukat. Iya. Alpukat apa yang viral? Waduh, jenisnya banyak banget kalau alpukat. Kalau alpukat itu jual apa? Jual buah atau jual apa? Semuanya kita jual. Mulai dari bibit, terus buah, terus olahan buahnya kita jual semua. Oke. Yang paling gede, Mas, yang paling gede alpukat apanya? Bibitnya atau buahnya atau Tetap pupuknya? bibit sih. Kita Bibit ya. utamanya tetap di bibit. Hmm. Sama buah, kalau alpukat selama musim hampir setiap hari kita pengiriman buah. Penjualan buahnya juga di TikTok itu? Iya, dari TikTok juga. Oh, berarti memang semua pemasaran di TikTok ya, Mas? Di TikTok semua. Oh, apakah ada kayak tim konten gitu, Mas, yang bikin? Enggak sih, cuma saya sama istri saya sama ayah sama kakak. Itu. Oke. Kontennya tiap hari? Hampir setiap hari. Oke, konten dan live yang Dan live. apa? Kuncinya apa? Kunci sukses di TikTok itu apa sebenarnya, Mas? Saya dulu termasuk ada faktor lucknya juga ya. Jadi gitu ya? Iya, nggak pernah ke konsep gimana nggak pernah juga sih. Ya pokoknya konten gitu Iya, aja. konten aja. Berarti akunmu yang bikin apa? Akunmu yang buat jualan trail itu sama akun sekarang yang buat TikTok ini sama? Yang jualan apa? Jualan mobil sama, kan jualan mobil tiba-tiba ada buah. Iya. Beralih ke buah, sampai yang digunakan sekarang akunnya tetap sama? Sudah beda. Sudah beda ya? Beda. Itu beda. Karena apa kok beda? Ada sendiri akun mobilnya. Ada sendiri akun mobil, terus ketika rame itu kita bikin akun sendiri. Khusus buah Iya, gitu? khusus buah. Oke. Jadi kita bikin akun totalnya 4 kali. Semuanya tahu-tahu ya viral organik semua. Dari saya, ada ayah saya, kakak saya tuh bikin waktu itu viral semua. Oke. Mas, tadi kan dibilang faktor luck. Iya. Luck itu kan menurutku sebuah apa ya? Nggak bisa dipelajarin, tapi mungkin bisa diingen-ingen. Apa ya sih membuat aku luck? Menurutmu, yang membuat sampean itu luck apa? Apa ya? Sekarang saya juga belum nemu ya. Belum nemu ya? Belum nemu. Belum nemu juga. Apakah jenis kontennya tertentu, terus jenis riset konten atau apa gitu nggak? Bisa jadi sih, karena memang jadi berangkatnya dari sesuatu hal yang unik kan. Buah itu kan unik masih. Iya. Kecuali mungkin kalau dari alpukat yang umum mungkin nggak seviral itu. Oke. Karena kan nggak umum ya. Jadi pemilihan jenis buahnya itu sangat menentukan ya kalau seorang petani konten itu ya. Iya. Kalau unik ya tentu orang tertarik gitu ya. Iya. Oke gitu, bisa jadi sih. Kalau sawo biasa dibelah ya wes sawo gitu. Oke. Nah, yang menarik juga di Mas Dava ini kan hulu hilir ya, Mas, menurutku. Iya. Nah, itu gimana cara apa ya? Kadang-kadang kan kita ngurusin satu wis pusing atau yang lain enggak, atau piye? Mindsetnya kalau jenengan gimana itu? Kalau
Dari tanaman buah itu harus hulu hilir semua sih, karena semuanya bisa menghasilkan, mulai dari biji, benih, benih naik ke tabulampot. Tabulampot itu ada yang bisa Yang dalam pot itu ya. Tabulampot bisa, nanti buahnya bisa diolah lagi. Kan itu. Belum nanti dari planter bag-nya, yang tempatnya, terus dari potnya semuanya kan bisa, media tanam sampai ke pupuknya semuanya. Kalau nggak hulu hilir malah rugi ya. Iya. Oh, kayak nggak memanfaatkan gitu. Harus semuanya. Sampai di kita sekarang yang lagi rame dari outing kelasnya. Outing kelas. Oke. Tuh. Berarti mengunjungi begitu. Mengunjungi. Belajar. Itu dari mana biasanya Mas kalau yang outing kelas ke sana? Macam-macam sih. Kemarin yang terakhir datang dari SD Petra Kediri itu udah 2 kali. Dari Jakarta ada, terus dari Surabaya ada juga. Ini yang mau datang ada dari Surabaya besok bulan Juni itu. Sekolahan juga? Ada yang sekolahan, terus ini suster gereja itu. Oh, mau belajar nanam ya? Iya, mau belajar juga. Kalau orang datang ini biasanya belajar apa Mas? Tentang buahnya atau tentang cara nanam atau apa? Kita sih semuanya ya, tergantung permintaan. Kalau anak-anak TK kan dasar-dasar biasanya. Preschool sampai SD kelas 3-4 itu kan dasar menanam, pengen tahu ngolah buah, bikin jus, bikin ini. Kalau mulai SMP, SMA kadang sampai ke pemasarannya juga, atau pernah juga. Kalau yang pensiunan apa itu kadang-kadang sekedar berkunjung sama sharing-sharing aja. Tapi memang sekilas tempatmu bro, tempat tempat ya usahamu yang kebun itu memang wapi, kayak bersih gitu loh. Apa kayak di plester juga kan, di semen bawahnya, terus kayak terawat, kayak ya hiburan taman gitu ya, betul gitu ya. Iya. Apa memang di konsep kayak gitu, memang bersih gitu ya? Dulu bertahap, yang kalau bersihnya dulu kan karena dulu tuh tempat situ rumputnya banyak banget. Jadi yang hijau-hijau wheat-wheatnya itu tujuan untuk biar nggak ada rumput. Nah ternyata sampai ke sini nyaman begitu. Jadi harus bersih terus SOP-nya itu. Total berapa sekarang luasan lahan? Kalau total ada 4 lahan sekitar 2 hektar mungkin. Wah, segituan. 2 hektar ya? Sekarang lebih segituan. 4 lahan itu. 4 lahan. Di lokasi yang bersamaan? Agak pencar-pencar sih. Tapi satu desa masih. Itu 4 lahan itu berapaan? 500 atau berapa? Hampir rata sih. 500-an? Hampir rata ya. 2 hektar itu 2.000 meter persegi ya, bener ya? Iya. Berarti 500-an meter persegi. Oke. Ini sekarang ditanami alpukat sama melon tadi? Iya, jadi ada yang memang untuk dikebunkan, diambil buahnya. Ada yang untuk tempat outing dan lain-lain itu. Yang tadi untuk kunjungi. Showroomnya lah. Oke. Ada yang untuk pembesaran sama untuk greenhouse. Oke, pembesaran sama greenhouse. Pembesaran itu berarti pembesaran apa? Bibit. Bibit tadi untuk jadi indukan. Iya. Greenhouse-nya banyak nggak? Sementara masih 1 sih greenhouse-nya, baru kok. 1 tahun ini. Kenapa kok tiba-tiba juga melirik ke melon, Mas? Ke melon itu sebenarnya untuk pelengkap awalnya. Kan kalau hidroponik itu kan suatu hal yang unik juga. Tanamnya itu untuk pelengkap outing class juga bisa. Jadi anak-anak itu paling suka di materinya yang masukin ke paralonnya. Oh alah, ya. Kayak gitu. Terus kan bertani dengan bersih juga di dalam greenhouse. Oke. Sambil konten-konten juga menarik situ. Akhirnya jadi media pelengkap ya. Iya. Jadi ada melonnya, ada alpukat, bibit dan sebagainya. Oke. Kalau bicara modal banyak ya, karena itu kan juga bisnis keluarga ya, bisnis keluarga yang dikelola dengan baik. Tapi aku salut bro. Jadi kayak apa ya? Kadang nggak semuanya juga, misal kayak eyangnya punya lahan atau ayahnya punya lahan, anaknya nggak mau nerusin itu juga satu persoalan loh. Tapi aku lihat kontenmu kemarin itu kayak salut gitu loh. Wah ini sama Dewi mau gitu loh. Ayahnya juga semangat. Malah sekarang affiliate gitu malah dia. Nah menurutku apa yang menjadikan itu kok menjadi kayak guyup rukun gitu. Salut aku gitu loh. Apa yang membuat kayak gitu? Bonding sih mas. Bonding itu ya? Bonding. Oke. Yang penting kerjasama bareng-bareng. Oke. Bagaimana cara kerja keluargamu biar bonding, atau cara membuat bonding itu piye sih? Bondingnya kan bukan dari kerja aja sebelumnya. Ya mulai dari hobi. Saya tuh semua hobinya sama, badminton, olahraga sama dari kecil. Off-road, main mobil tuh sama. Terus ya hampir semuanya sama. Sampai sekarang pun setiap hari masih komunikasi. Meskipun saya sudah rumah tangga sendiri, hampir setiap hari tetap telepon, ngobrol. Setiap hari. Ketika
katakanlah badminton off-road itu sampean yang ikut atau sampean diajak awalnya? Kalau badminton dulu awalnya diajak, terus saya suka. Akhirnya saya latihan. Off-road juga gitu, diajak terus saya suka. Berarti ya mengajak itu ya mungkin komunikasi ya dunia apa kuncinya di komunikasi itu ya. Oke. Karena banyak juga loh bro kayak orang itu ayahnya sukses di bidang apa, anaknya nggak menerusin karena dia punya hobi sendiri, dia punya apa keinginan sendiri gitu. Tapi di tempatmu berbeda. Oke. Boleh nggak di-spill katakanlah perputaran kalau kita ini buat semangat kita yang mungkin anak-anak muda juga atau yang punya niatan mau ke buah atau ke lahan itu perputarannya uang berapa sih gitu? 1 bulannya? Iya 1 bulan. Kurang lebih kalau semua buah ya 150-an. Sama outing kelas dan sebagainya? Iya segituan. Oke. Ini mungkin pas sepi atau pas rame itu? Atau pas sepi segitu? Ya rata-rata aja. Rata-rata aja. Oke teman-teman nanti dilihat sendirilah berapa gitu kan sana. 2 hektar kan. Oke. Nah, ke depan mau ngapain lagi Mas Dava? Apa lagi yang mau dicapai gitu? Ini saya target greenhouse mau bikin lagi insya Allah. Terus mau bikin produksi planter bag. Itu cita-cita juga. Greenhouse mau bikin lagi. Berarti ada sisa lahan berarti ya? Iya. Atau ada mau perluasan lahan lagi, beli lahan lagi? Sementara masih ada. Oh, masih ada. Oke. Kalau planter bag itu apa? Planter bag itu tempatnya untuk tanaman tuh. Oh, toh. Polybag ya? Iya, polybag tapi versi yang besarnya. Oh, yang hijau-hijau itu. Oh, yang untuk tabu lampot itu. Tabu lampot. Oh, mau bikin sendiri? Bikin sendiri. Oh, awalnya gimana? Sekarang ngambil? Sekarang masih ambil dari merek gitu. Oh, berarti mau bikin pabrik ya? Iya, kecil-kecilan dulu lah. Oke. Kayak ngambil roll-rollan terus dijalan sendiri begitu ya? Bisa jadi. Oke, tapi nanti juga tetap di TikTok cara mainnya? Iya, TikTok. Oke. Seberapa optimis Mas Dava dan keluarga ini terhadap pemasaran TikTok ini? Yang penting personal branding sih Mas. Itu aja. Personal branding dapat, insya Allah juga oke gitu ya? Iya. Oke. Kemarin dari konten yang terakhir sama pecah telur ya juga membantu juga. Banyak banget yang datang ke kebun dari luar kota, dari mana banyak kemarin. Dari pecah telur? Iya. Wah, alhamdulillah senang juga. Akhirnya bermanfaat juga untuk para petani-petani di luar sana. Tahunya dari pecah telur akhirnya datang. Banyak juga. Nah, ini mungkin bagi yang belum tahu nih, cara membangun personal branding di TikTok bagaimana bro? Saya kemarin sih alami awalnya. Alami ya? Alami dikit-dikit agak dikenal. Saya dulu dikenalnya bukan Dava tabu lampot. Dava off-road. Karena hampir setiap hari yang saya post di Instagram pribadi, di TikTok tuh off-road. Nah, karena akhir-akhir ini saya posting ke tabu lampotnya. Sekarang teman-teman SMA yang lama manggilnya Dava tabu lampot. Jadi gitu. Iya. Berarti boleh dibilang personal branding itu dibentuk dari konten-konten kita. Konten-konten kita tentang apa sih? Kita fokus aja di situ, nanti orang akan mengenal kita otomatis di bidang itu. Oke. Mantap sih Mas. Terakhir nih Mas, barangkali ada pesan nih untuk teman-teman yang masih berjuang ingin bertani gitu. Apa nih Mas? Pokoknya fokus itu aja. Soalnya kalau bertani atau tanaman kan tanaman makhluk hidup. Jadi perlakukan seperti makhluk hidup pada umumnya. Jadi fokus gak bisa ditinggal-tinggal, gak bisa. Harus fokus satu itu. Fokus ya Mas Bro? Iya. Lah enggak menghasilkan pangga fokus? Harusnya sih menghasilkan sangat fokus. Tadi harus yakin ya? Harus yakin fokus menghasilkan. Berapa lama fokusnya? Ya pokoknya fokus lah. Oke, aku keinget. Jadi mohon maafin aku agak nyinggung ya. Di beberapa kontenmu ya di konten pecah telur itu kan view-nya cukup tinggi nih. Iya. Nah, itu juga banyak yang nyinyir. Maksudnya nyinyir itu negatif. Wah iki neruske iki, penerus iki privilege ini. Komentarmu piye? Dicoba dulu aja. Dicoba piye maksudnya? Coba dulu aja. Yang punya lahan coba aja. Enggak mudah kok. Iya. Jadi daripada nyinyirin dicoba aja gitu loh. Nggak mudah loh gitu ya. Tapi bener saya sepakat sih. Jadi memang sebenarnya yang komen itu adalah orang yang mencari alasan sebenarnya. Jadi luasnya apa tuh? Alas itu bisa alas. Alas itu coba kan tuh Mas. Hutan. Alas itu bisa diukur tepinya. Tapi kalau alasan nggak bisa diukur tepinya. Terima kasih teman-teman udah nyimak episode kita kali ini dengan Mas Dava.
Semoga Mas Dava juga makin berkembang usahanya, makin berkembang lah apa yang diinginkan lah ya. Ada lagi Mas Dava yang mau disampaikan? Aman sih. Aman ya? Iya aman. Terima kasih Mas Dava dan ditemani istri yang baru. Istri satu ini ya? Satu aja. Istri sama istrinya karena baru menikah maksudnya. Terima kasih sudah datang ke studio. Sampai jumpa teman-teman di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.